الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin mukminin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, yang telah memberi kekuatan kepada kita semua sehingga dapat tiba di ujung Ramadan, yaitu pada sampai tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah. Atas limpahan berkah dan rahmatnya, kita sekalian dapat menjalani ibadah puasa tahun ini dengan situasi yang lebih baik. Salawat beriring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan pagi hari ini, khotib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah salat Idul Fitri semua. Marilah kita senantiasa
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah Allah akan memberikan solusi segala problematika. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Muslimin mukminin hadakumullah. Hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah. Seluruh umat muslim di dunia merayakan Idul Fitri dengan serentak. Hari ini kemenangan yang patut disyukuri dengan cara memperbanyak silaturahim untuk saling memberikan doa. Satu momentum yang dapat kita syukuri, karena kita tahu semua 2 tahun yang lalu kita tidak dapat saling berkunjung satu sama lain karena pembatasan sosial demi menjaga kesehatan bersama. Karena itu Idul Fitri hari ini hendaknya dijadikan sebuah momentum bagi kita umat Islam untuk mempererat dan memperkokoh tali persaudaraan sehingga umat Islam menjadi umat yang bersatu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam mencintai, sayang menyayangi dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur dan demam. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membangun satu masyarakat yang berada dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh, yang dilandasi atas dasar kecintaan dan tolong menolong, yaitu begitu kuatnya ukhuwah fidinillah, mahabbah, kecintaan dan tolong menolong di antara mereka. Sebagaimana tercermin ketika beliau berada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempererat tali ukhuwah antara muhajirin dan ansor. Juga telah disatukannya suku Aus dan suku Khazraj dalam satu jamaah muslimin yang telah ratusan tahun bermusuhan dan berperang. Ini adalah sebagai wujud bahwa beliau dan para sahabatnya telah mencontohkan wujud kesatuan umat yang utuh dengan ikatan persaudaraan dan akidah. Ramadan yang baru saja kita lalui telah mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk inti daripada kehidupan berjamaah. Selama bulan Ramadan kita diajarkan untuk terus berupaya membangun kesatuan umat sebagaimana perintah berpuasa itu sendiri yang mesti diawali dengan melihat hilal dan menandai muslimin di seluruh dunia wajib serentak melaksanakan ibadah syam. Isyarat kesatuan Islam juga dapat kita petik dari kesamaan mengawali dan mengakhiri saum Ramadan. Adanya perhitungan atau hisab yang diprediksikan sama oleh para ahli hisab untuk beberapa tahun ke depan menjadi potensi bagi muslimin untuk dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah yang rahmatan lil alamin. Kewajiban hidup berjamaah tidak berhenti hanya kepada implementasi pelaksanaan penyerahan diri untuk taat kepada imam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita wajib meyakini bahwa syariat kehidupan berjamaah
merupakan ruh dari model hidup bermasyarakat yang telah ditinggalkan sebagian umat Islam sampai saat ini. Berjamaah adalah modal untuk senantiasa berlaku kasih sayang sesama muslim sebagai saudara. Terlihat rapuhnya tali kemasyarakatan di dalam kehidupan manusia, di mana saat Allah menguji dengan pandemi COVID-19 telah menjadikan sebagian saudara kita tidak peduli terhadap saudara yang lain, juga telah mencabut hak bekerja seorang hingga kehilangan sumber pencahariannya. Akhirnya hidup hanya mementingkan diri dan keluarga tanpa mau peduli tetangga kepada tetangga dan lainnya. Keadaan yang sulit pada masa pandemi telah memperlihatkan kepada kita betapa manusia harus berjuang sendiri-sendiri dalam mempertahankan hidupnya. Muslimin mukminin hadakumullah, hari ini kita dapat merayakan kemenangan dan keluar sebagai manusia berpredikat takwa setelah puasa 1 bulan lamanya. Namun tidak bagi sebagian saudara kita muslimin di belahan dunia lainnya. Mereka tidak dapat seperti kita merayakan Idul Fitri dengan gembira, tetapi penuh dengan ketakutan dan suasana tidak menentu. Saudara kita muslimin di Palestina, saudara kita yang ada di Rohingya, Myanmar, Uighur, Kashmir, dan negeri-negeri muslim yang masih hidup dalam penderitaan harus terus bersabar atas ujian yang mereka hadapi. Di Palestina, saudara kita dengan sabar terus menjaga petilasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat melaksanakan Isra dan Mi'raj atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hanya dapat melihatnya dari jauh, menyaksikan penderitaan saudara kita, para penjaga Masjidil Aqsa dari tangan-tangan najis Zionis Yahudi Israel. Kita sadari bahwa salah satu kelemahan umat Islam selepas kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin hingga saat ini adalah terbelahnya kesatuan dan persatuan umat. Umat Islam menjadi lemah, bercerai-berai, bermacam-macam coraknya, dan terpisah-pisah potensinya. Bahkan sebagian mencaci sebagian yang lain. Padahal adanya kesatuan dan persatuan akan dapat menentukan masa depan umat ini yang menjadi lebih baik. Muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya sulit untuk kita umat Islam tidak hidup dalam satu kepemimpinan. Ini akan bangkit kembali sebagai umat yang kuat. Rasanya sulit umat Islam tidak hidup dalam kepemimpinan apabila tidak hidup dalam satu kepemimpinan. Karena apabila hidup dalam satu kepemimpinan akan bangkit kembali sebagai umat yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang seperti yang pernah terjadi masa abad 7 Masehi. Tanpa ada kesatuan, muslimin di Palestina, di Myanmar, di Tiongkok, di Kashmir tertindas terampas hak-hak kehidupan sampai saat ini. Tanpa ada kemampuan muslimin lainnya untuk dapat menolongnya. Tanpa kejelasan kapan dan akhir mereka dalam menderita. Tanpa ada kesatuan, muslimin di Suriah, di Lebanon, dan di Timur Tengah lainnya saling berperang, saling membunuh satu sama lainnya. Padahal manusia ini adalah manusia menjadi teman sesama manusia. Tetapi anehnya sekarang menjadi manusia menjadi serigala manusia lainnya. Sungguh inilah bencana kemanusiaan terbesar di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu hai mukminin, hai muslimin,
tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 73. Kita saksikan juga hari ini para pembela hak asasi manusia, negara-negara yang mengaku berperadaban modern, telah Allah bukakan dengan sangat terang benderang kebusukan dan perangai mereka atas muslimin. Saat Ukraina diinvasi Rusia pada tanggal 22 Februari, dunia barat dan Eropa yang mayoritas negeri-negeri bukan muslim serempak satu suara bulat mengutuk Rusia. Atas nama kemanusiaan, mereka bersatu padu mengembargo Rusia. Suara satu mereka nyatakan invasi Rusia ke Ukraina adalah kejahatan perang yang harus dihentikan. Sejak awal invasi, dunia telah melihat boikot global terpadu atas barang, acara dan teknologi Rusia. Baru minggu lalu, Microsoft mengumumkan menghentikan semua penjualan layanan dan produk baru di Rusia. Barat mengutuk bahwa invasi ke Ukraina tidak dapat dibenarkan, tidak beralasan dan melanggar hukum. Tetapi saudaraku, lihatlah hari ini saudara kita di Palestina yang sedang khusyuk beribadah di bulan Ramadan ditembaki, diserang, dipukuli oleh serdadu Israel. Mereka menyerang saudara kita di Palestina dan yang tidak memiliki senjata. Mereka menyerang, membrogol, masuk, merusak kesucian Masjidil Aqsa. Tetapi dunia barat diam. Tidak ada sepatah kata pun dari mereka untuk mengutuk Israel yang telah puluhan tahun mencaplok negeri Palestina, menodai masjid yang mulia, masjid yang kita cintai, Masjid Al-Aqsa. Perlakuan ini berbeda terhadap saudara kita di Palestina. Setelah sepekan berlalu, ketegangan yang terjadi antara warga Palestina dan polisi Israel di komplek Masjidil Al-Aqsa Yerusalem, kekerasan terus berkembang, tetapi masyarakat dunia khususnya barat seakan bisu atas apa yang terjadi di Palestina. Mereka diam seribu bahasa. Ini membuktikan bagi kita bahwa orang-orang kafir itu satu sama lain saling membantu untuk melemahkan perjuangan muslimin. Apa yang terjadi di Palestina juga mengingatkan kepada kita bahwa tujuan akhir teroris Israel adalah mengusir rakyat Palestina dari negara Palestina dan sekaligus menghancurkannya sehingga negara Palestina hilang dari peta dunia. Ini dibuktikan dengan diamnya Amerika, Eropa, PBB dan para pendekar hak asasi manusia bisu tuli buta terhadap teroris Israel yang telah secara sistematis melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Muslimin, mukminin yang berbahagia, apa yang kita saksikan hari ini, berbagai penindasan yang terjadi kepada umat Islam di belahan dunia lain, hakikatnya adalah karena umat Islam belum tersimpul pada satu kekuatan yang disyariatkan di dalam Islam. Masyarakat muslim hari ini hidupnya belum berpedoman kepada syariat yang telah ditetapkan Allah. Maka yang kita saksikan adalah melemahnya kekuatan umat Islam dan sirnanya hakikat kekuatan umat saat ini. Jangan mimpi dapat menegakkan syariat secara kafah apabila kita tidak bersatu dan terus masih dalam perpecahan. Kita berkeinginan di antara kita umat Islam menjadi umat yang unggul, yang meneladani dari sekian umat dan mengalami kejayaan menjadi umat yang bersatu, berjamaah sehingga menjadi kuat, tidak mudah digoyah oleh orang lain. Jika umat Islam hidup berjamaah dan berimamah serta mengamalkan nilai syariat, maka akan terbentuklah umat teladan di muka bumi ini atau disebut dengan khaira ummah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik
yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di atas merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian umat yang terbaik di antara umat manusia di muka bumi karena kompak hidup berjamaah, tidak berpecah belah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip sebuah hadis yang artinya kalian adalah penyempurna dari 70 umat. Kalian yang terbaik di antara mereka dan termulia di sisi Allah. Menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Bukhari dalam tafsirnya, predikat tersebut sama dengan predikat umatan wasaton yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jelaslah bahwa selama umat Islam berpecah belah, berfirqah-firqah, maka fitnah dan kerusakan umat akan terus terjadi. Sementara saudara-saudara kita yang seakidah sedang mengalami penindasan, nasibnya terkatung-katung karena tidak terbangunnya kemampuan dan kepedulian sesama untuk saling membantu. Muslimin mukminin hadakumullah, mengakhiri khutbah tadi pagi ini, izinkan khatib mengingatkan kembali kepada firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para muslimah. Sebab di antara bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita adalah nasihat yang selalu disampaikan kepada umat Islam agar menjaga dan menghormatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kaum wanita agar bertakwa kepada Allah, menaati suami dan banyak bersedekah. Beliau bersabda, sungguh di antara kalian muslimah ada orang-orang yang masuk surga. Beliau sambil merapatkan jari-jari tangannya, dan sebagian besar kalian akan menjadi bahan bakar api neraka, sambil merenggangkan jari jemarinya. Seorang wanita bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena kalian banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami dan menunda-nunda kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis di atas ada 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan khusus untuk kaum muslimah, untuk ibu-ibu, untuk wanita sebagai bekal masuk surga. Jika diamalkan maka akan memudahkan kaum wanita meraih surga, yaitu bertakwa kepada Allah, taat kepada suami dan banyak bersedekah. Sebaliknya, jika seorang wanita melakukan 3 hal berikut ini, maka akan menjadi orang yang celaka sebagai penghuni neraka. Yang pertama, wanita yang suka melaknat. Sebagian wanita begitu mudah melaknat orang yang ia benci, termasuk yang sedang ada masalah dengannya. Yang kedua, wanita yang suka mengingkari kebaikan suami. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya di akhirat kelak. Bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurkai Allah. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kepada kami. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga, wanita yang suka menunda-nunda kebaikan. Salah satu hal yang menjadikan wanita suka menunda kebaikan adalah berlarut-larut dalam perasaan dan emosinya.
Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, juga para muslimah, sehingga dapat menjalankan 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan sebagai menutup, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kemanfaatan, diberikan ketakwaan, dan siam ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati alaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bita'atika amma maksiatika wa bifadli amma siwak. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwananal muslimin mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka an tuharriral masjidal aqsa wa arda Filistin wa ikhwananal muslimin al mujahidina fi sairi biladil islam ya rabbal alamin. Allahumma azil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma lakal hamdu bil islami wa lakal hamdu bil imani wa lakal hamdu bil qur'ani wa lakal hamdu bi syahri ramadan wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afati wa lakal hamdu bi kulli nikmatin an'amta biha alayya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La